kekurangan tenaga enggak, tapi berlebihan juga pastinya enggak gitu. Menurut gue ya pas-pasan lah ya. Padahal kalau misalnya dia bisa direbahin dikit, ini bakal nambah kenyamanan di bagian kabin belakangnya. Kenapa Jimny 5 pintu itu istimewa? Karena ini merupakan pengembangan dari yang 3 pintunya, di mana sebagai sebuah mobil off-road ikonik dari Suzuki, dia nggak cuma bisa di medan-medan seperti ini, tapi juga enak untuk dibawa harian dan juga ngangkut keluarga. Karena dia punya daya tampung yang lebih banyak, bisa muat 5 penumpang plus barang di belakangnya. Yuk kita bahas detailnya seperti apa Jimny 5 door ketika dipakai untuk harian. Oke, yang pertama soal desain, kalau memang secara sekilas ini masih mirip sama yang versi 3 pintunya ya. Tapi kalau kita lihat bagian grillnya, dia udah ditambahin krom-krom kayak gini ya, memang lebih mengincar ke keluarga gitu. Jadi sebuah mobil yang memang nggak harus gahar banget kayak mobil-mobil off-road, tapi dibikin lebih elegan gitu ya dengan adanya aksen krom ini. Walaupun ya kalau misalnya secara selera gue sih kurang suka, pasti nanti bakal gue ilangin lah ya. Bumpernya semua masih sama dan gue suka secara detail itu kayak di sini tuh ada buat washernya. Jadi kalau misalnya kita lagi di medan off-road itu lampunya itu nggak bakal terhalang sama lumpur atau sama tanah-tanah ya. Jadi ada dua sepasang washernya sini. Terus masih ada fog lamp juga. Dan lampu sen dan semuanya itu bulat-bulat, memang khas banget dari si Jimny. Kita lihat ke bagian samping. Nah di bagian sampingnya pasti yang paling mencolok banget adalah adanya penambahan jendela dan juga pintu ya. Sekarang jadi 5 pintu. Jadi di sini akses untuk ke belakang tuh jadi lebih gampang, nggak kayak yang versi 3 doorsnya. Terus ada tambahan juga di sini jendela tambahan. Nah, walaupun dia secara dimensi jadi lebih panjang, tapi rasa berkendaranya itu sebenarnya masih mirip-mirip lah. Wheelbase-nya memang jadi lebih panjang juga gitu ya. Ini harusnya juga menambah kenyamanan dan juga kestabilan. Lihat belakangnya. Nah di belakang kesan SUV klasiknya masih tetap dipertahankan, terutama dengan adanya ban serep yang nempel di sini. Juga bukan pintunya yang masih ke samping. Ini tuh memang klasik banget. Nah ini tadi gue bilang, karena dia 5 pintu, jadi di bagian belakangnya ini ada satu bagasi yang cukup luas untuk naruh-naruh barang. Udah gitu lantainya juga rata, jadi cukup praktis kalau kita mau ngangkat-ngangkat barang yang berat tuh nggak terlalu inilah ya gitu. Nah kesan klasik dan juga minimalis ada di bagian dalam kabinnya, terutama di depan ya. Gue suka sama desain dashboardnya yang cowok banget, kotak-kotak khas dari Jimny dari dulu sampai sekarang gitu. Termasuk kayak pegangan tangan di sini, sama materialnya memang plastik, tapi ini tuh material plastik yang ada teksturnya dan diklaimnya nih anti gores, jadi lebih tahan inilah ya gitu ya. Terus kayak panel-panel AC-nya di bulat-bulat kayak gini, udah gitu ada knop-knop. Jadi segini tuh maksud gue di dashboardnya ini yang bikin mobil ini tuh tetap keren, gak cuma di luar tapi juga di dalam. Walaupun memang setirnya nih tetap berbagi sama mobil-mobil Suzuki yang lain kayak R3 gitu ya, XL7 ini masih mirip lah ya gitu. Tapi Jimny mana yang sekarang ada tombol Bluetooth di setirnya, ada tombol-tombol di kanan kirinya ya kan, bahkan ada cruise controlnya juga di sini. Walaupun memang klasiknya kunci masih colok, rem tangan masih tuas. Bahkan walaupun ini udah transmisi otomatis, tapi dia masih mempertahankan tuas untuk pengoperasian 4-wheel drive-nya, all grip-nya ya kalau Suzuki itu bilang. Ini bisa 2H, 4H, dan kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi ini 4L, ditekan dulu baru digeser ke belakang. Jadi nuansa klasik dari mobil off-road khas dari si Jimny itu masih tetap dipertahankan sama Suzuki, walaupun ada beberapa nuansa-nuansa modern. Seperti kayak misalnya layarnya ini juga udah oke banget. Kapan lagi Jimny punya layar kayak gini yang udah bisa terkoneksi bahkan sama Android Auto, walaupun masih pakai kabel. Tapi ya udah cukup lumayan lah. Suara musik, suara audionya juga nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi cukup lumayan. Lagian kalau di off-road kan kita nggak butuh terlalu banyak fitur-fitur gitu ya. Udah gitu ada hill hold, ada stability control juga, bahkan power window-nya yang di sini udah auto. Itu salah satu fitur-fitur yang bikin si Jimny itu jadi lebih punya value lah, jadi nggak polos-polos banget gitu ya. Bahkan pengaturan spionnya juga udah bisa elektrik dan bisa dilipat juga secara elektrik. Ada rem parkir juga, ada pengaturan lampu. Udah gitu gue suka juga dia kameranya, ada kamera mundur yang bikin kalau parkir tuh jadi makin praktis. Nah ini bagian tengahnya. Pastinya ada space tambahan, jadi kayak untuk ruang kaki ini cukup lumayan dengan posisi duduk gue yang biasanya agak belakang. Ruang kepalanya juga aman, dan joknya juga leluasa, dan ini pastinya buat orang dewasa ya. Untuk 2 orang atau 3 orang kalau maksa ini masih cukup nyaman.
Paling kendalanya adalah dia masih terlalu tegak ininya ya. Jadi si joknya udah nggak bisa dirubahin lagi karena untuk space di bagasi belakang. Padahal kalau misalnya dia bisa direbahin dikit, ini bakal nambah kenyamanan di bagian kabin belakangnya. Tapi untuk pelipatan dan fleksibilitas dari kabin ya ini cukup lumayan karena joknya ini 50-50 jadi bisa dilipat lagi kalau kita butuh space tambahan untuk barang. Ya setidaknya ini cukup lumayan lah untuk sebuah Jimny yang tadinya pas-pasan, sekarang jadi bisa lebih banyak space untuk penumpang dan juga barang. Nah, yang gak kalah menarik adalah gimana performanya ketika dipakai gitu ya, handlingnya sama ininya. Jadi dia tetap masih pakai mesin yang sama kayak yang 3 doors ya, 1500 cc. Nah, cuma ada perubahan di torsinya doang. Ini pun berkurangnya juga tipis ya, cuman sekitar 5 Nm. Jadi kalau misalnya yang versi 3 doors itu torsinya 135 Nm. Nah, yang ini 130 Nm, dan itu maksud gue ya cukup lumayan lah dengan penambahan bobot dan dimensi yang lebih besar gitu ya. Sementara untuk tenaganya sama, 103 horsepower, itu juga satu prestasi yang cukup baik dari Suzuki, jadi nggak sampai berubah gitu ya untuk urusan tenaganya. Dipakai ya memang kalau misalnya di jalan raya, apalagi di tol ya kita nggak bisa mengharapkan performa yang kayak mobil-mobil pada umumnya lah, karena memang ini habitatnya untuk di daerah-daerah off-road gitu ya. Jadi ala kadarnya, ya kekurangan tenaga enggak, tapi berlebihan juga pastinya enggak gitu. Menurut gue ya pas-pasan lah ya kayak gitu ya. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri juga cukup lumayan, ini bisa dapat 12-13 km per liter. Untuk mobil 4x4 itu juga cukup lumayan efisien menurut gue. Nah, tapi kalau misalnya dipakai kayak sekarang di tanjakan gitu, di jalan-jalan tanah, waduh ini udah memang juaranya deh. Dengan platformnya walaupun dia masih leather frame, tapi karena dimensi compactnya, ini bikin mobil ini tuh beneran gesit gitu ya, dan irit ketika dipakai di medan-medan off-road atau medan-medan ekstrim gitu ya, kayak gini. Jadi memang kesimpulannya ini mobil bisa di dua alam sebenarnya, makanya kayak harian itu di jalan aspal atau di jalan tol dia cukup lumayan pas-pasan ya kan, tapi di off-road ya udah memang itu habitatnya, dan ini sangat-sangat unggul dan bisa diadu lah gitu misalnya sama mobil-mobil off-road lainnya yang sama-sama berpenggerak 4x4. Nah, kira-kira kayak gitulah. Untuk handlingnya ini juga sama. Namanya mobil leather frame pastinya limbung gitu ya. Tapi ya cukup lumayan. Itu juga berasanya kalau kita di jalanan aspal. Kalau misalnya di off-road, ya apa itu limbung ya kan? Tinggal gas aja dibablasin juga. Ini mobil sama sekali nggak ada masalah. Kira-kira kayak gitu. Jadi inilah si Jimny 5 Door ini ya. Dia sebenarnya tetap asik, apalagi dengan tampilannya yang kayak gini tuh eksentrik banget di jalanan. Orang juga pasti bakal melihat gitu ya. Dan asiknya lagi, ini nggak kayak yang awal-awal gitu ya, yang digoreng-goreng, yang harganya sampai entah berapa lah gitu ya. Sekarang unitnya juga udah ready stock gitu ya, terus harganya juga udah nggak digoreng-goreng lagi. Jadi mulai dari 460 jutaan sampai 495 jutaan untuk on the road-nya. Nah ini kalau misalnya emang kalian tahu Jimny atau beneran memang pengen banget untuk koleksi, ini mobil memang layak banget. Apalagi yang versi 5 door ini lebih fleksibel ya, karena kita nggak cuma sekedar ituin hobi, tapi juga bisa menyenangkan keluarga. Kira-kira kayak gitulah. Ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit. Peace.